Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, saya Niko Manggita Ananda Putri Puspitasari, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi yang akan kami presentasikan pada hari ini mengenai hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia internasional. Sebelum kami akan mempresentasikan sub-sub materi pada hari ini, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niko Manggita Ananda Putri Puspitasari, NIM 1118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelatihan dan pengembangan dan penilaian kinerja. Selanjutnya rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadep Bagus Adi Mahadipa dengan NIM 1817051156. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ari Widyasari dengan NIM 1033. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Saima Desmitarani dengan NIM 1817051110. Perkenalkan, nama saya Gita Putri Rania Jayani, NIM 1151 sebagai penyaji terakhir. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian kebutuhan tenaga manajerial internasional. Masalah kepegawaian yang dihadapi manajer SDM internasional dapat dibagi menjadi dua kategori yang luas. Salah satu dari kategori ini adalah merekrut, pelatihan, dan mempertahankan karyawan manajerial dan eksekutif. Untuk kategori yang kedua yaitu merekrut, pelatihan, dan mempertahankan karyawan non-manajer seperti pekerja kerah biru, produktif, dan staf kantor yang memiliki kerah putih. Karyawan manajerial, isu-isu strategis dan pembangunan adalah suatu hal yang penting. Untuk pekerjaan non-manajer, perbedaan budaya, politik, dan hukum kondisi antara negara-negara mungkin dianggap lebih penting. Ukuran tugas rekrutan, pelatihan, dan mempertahankan manajer itu tergantung pada keterlibatan dari perusahaan internasional itu sendiri. Jelas, kebutuhan perusahaan dalam tahap awal internasionalisasi seperti langsung mengekspor yang jauh lebih kompleks dan komprehensif dari orang-orang yang menghadapi MNC dengan luas investasi di banyak negara. Untuk dapat beroperasi dengan berhasil, sebuah perusahaan global membutuhkan tim manajer yang secara kolektif memiliki keahlian dalam beberapa pengetahuan seperti berikut. Yang pertama yaitu lini produksi perusahaan, di mana manajer produk harus menyadari faktor-faktor seperti teknik manufaktur terbaru, peluang penelitian, dan pengembangan dari strategi pesaing. Yang kedua yaitu keterampilan fungsional atau keterampilan yang ada pada bidang akuntansi, logistik, pemasaran, manajemen, manufaktur, dan sebagainya. Nah, keterampilan fungsional ini diperlukan untuk memastikan daya saing global, seperti spesialis fungsional berusaha menangkap global ekonomi skala dan sinergi pada bidang keuangan, pemasaran, serta kegiatan produksi. Yang ketiga yaitu pasar dari masing-masing negara di mana perusahaan melakukan bisnis. Nah, arti dari pengetahuan ini yaitu manajer di negara tersebut harus memahami faktor-faktor seperti undang-undang setempat, budaya, pesaing, sistem distribusi, dan media-media iklan yang digunakan di negara tersebut. Manajer ini memainkan peran kunci dalam memenuhi kebutuhan pelanggan lokal, memastikan kepatuhan terhadap peraturan negara tuan rumah, dan memperluas pasar saham perusahaan dan profitabilitas di negara tuan rumahnya. Dan pengetahuan yang terakhir yaitu perusahaan strategi global. Arti dari pengetahuan ini yaitu tingkat tinggi dari eksekutif di kantor pusat perusahaan harus merumuskan strategi global bagi perusahaan dan kemudian mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan perusahaan atas produk, fungsional, dan manajer negara untuk memastikan strategi tersebut berhasil dilaksanakan. Baik, sekian presentasi saya untuk materi yang pertama, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan jelaskan materi mengenai sistem perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Sejauh mana perusahaan melakukan internasionalisasi dan sentralisasi atau desentralisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh filosofi kewarganegaraan untuk manajer internasional. Filosofi penempatan staf yaitu perusahaan dapat memperkerjakan manajer internasional ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama,
Parent Country Nasional atau biasa disebut PCNS, yang merupakan penduduk asal negara dalam bisnis internasional. Penggunaan PCNS ini, MNC asing yang beroperasi memberikan banyak keuntungan kepada perusahaan. Karena PCNS biasanya berbagai latar belakang budaya, pendidikan, dan staf kantor pusat perusahaan. Selanjutnya, kelompok yang kedua yaitu Host Country Nasional atau biasa disebut dengan HCNS, yang merupakan penduduk negara tuan rumah. HCNS ini biasanya digunakan oleh bisnis internasional untuk mengisi pekerjaan tingkat menengah dan tingkat rendah. Tetapi mereka juga sering muncul dalam posisi manajerial dan profesional. Selanjutnya, kelompok yang ketiga atau yang disebut dengan Third Country Nasional atau TCNS, yaitu yang bukan warga negara dalam negeri atau negara tuan rumah. Seperti PCNS, TCNS paling mungkin untuk digunakan dalam posisi tingkat tinggi atau teknis. TCNS dan PCNS ini secara kolektif dikenal sebagai ekspatriat. Selanjutnya, perusahaan internasional mengembangkan strategi yang sistematis untuk memilih antara HCNS, PCNS, dan HTCNS untuk berbagai jabatan. Beberapa perusahaan bergantung pada model kepegawaian etnosentris, di mana mereka terutama menggunakan PCNS untuk posisi staf tingkat yang lebih tinggi. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kantor perspektif harus diutamakan daripada perspektif lokal dan asing. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Jadi, filosofi penempatan staf yaitu perusahaan dapat mempekerjakan manajer internasional dari 3 kelompok yang terdiri dari negara induk perusahaan atau parent country internasional, kemudian negara tempat beroperasi atau host country nasional, dan negara ketiga atau third country nasional. Yang pertama yaitu parent country nasional atau PCN adalah penduduk dari negara asal perusahaan internasional yang memiliki keuntungan di dalam penggunaan manajer PCN, yaitu memiliki latar belakang budaya dan pendidikan yang sama dengan staf di kantor pusat. Mereka mudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pusat. Yang kedua yaitu host country nasional atau HCN adalah penduduk negara tujuan, di mana HCN dipakai oleh bisnis internasional untuk mengisi posisi pekerjaan tingkat mencegah dan bawah. Namun, mereka juga sering muncul dalam posisi manajer dan profesional. Yang terakhir adalah Third Country National atau TCN adalah manajer bukan berasal dari warga negara asal perusahaan atau warga negara asal tujuan. TCN dan PCN secara kolektif disebut ekspansif atau orang yang bekerja dan tinggal di negara lain selain negara asalnya. Selanjutnya yaitu ada seleksi, di mana setelah kumpulan calon manajer yang telah diidentifikasi, manajer SDM harus memutuskan mana orang dari kumpulan yang terbaik, di mana dapat memenuhi syarat untuk tugas. Para kandidat yang paling menjanjikan berbagai karakteristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi manajerial, di mana terdiri dari keterampilan, talentis, dan kepemimpinan. Pengetahuan tentang budaya suatu perusahaan. Yang kedua ada pelatihan yang cukup, di mana terdiri dari pendidikan formal, pengetahuan tentang pangsa pasar negara lain dan budaya serta bahasanya. Yang terakhir adalah kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang baru, di mana kemampuan ini dalam menyesuaikan diri sesuai dengan simultan dengan pekerjaan dan lingkungan baru, menyesuaikan diri dengan para HCN, dan menyesuaikan diri dengan budaya nasional baru. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai pengembangan dan pelatihan. Nah, pada dasarnya pelatihan itu adalah suatu instruksi perusahaan untuk mengembangkan suatu bakat dari sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan tersebut. Pengembangan dan pelatihan itu dapat berupa pengembangan dan pelatihan bahasa asing. Nah, pengembangan dan pelatihan ini paling sering digunakan oleh perusahaan dalam mengembangkan bakat para karyawannya. Selanjutnya, biasanya pengembangan dan pelatihan ini dilakukan seorang karyawan atau manajemen suatu perusahaan untuk suatu posisi baru atau posisi yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Nah, pada dasarnya sebelum perusahaan mengadakan suatu program pelatihan dan pengembangan, perusahaan harus mengetahui kebutuhan sesungguhnya dari perusahaan tersebut. Isu pertama yang harus dipertimbangkan yaitu permasalahan internasional ketika akan merencanakan pelatihan dan pengembangan pada sumber daya manusia, yaitu adalah apakah perusahaan akan mengandalkan pada program yang akan berstandarisasi atau yang sudah disesuaikan. Nah, biasanya jenis pelatihan tertentu dapat dengan mudah diperoleh di toko-toko eceran biasa, misalnya seperti program pelatihan bahasa yang disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri, biasanya dalam bentuk kaset dan CD. Selanjutnya, aktivitas pelatihan dan pengembangan dapat dilakukan di kelas reguler permasalahan. Metode yang paling sering digunakan suatu perusahaan dalam melakukan pelatihan dan pengembangan itu yaitu dengan menggunakan metode ceramah atau dengan membacakan kepada karyawannya. Selain itu juga memakai video atau instruksi berbasis web yang saat ini kita mudah akses di YouTube atau media web lainnya. Bab selanjutnya itu bab ketiga mengenai penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja atas manajer pada suatu perusahaan bisnis internasional harus didasarkan secara jelas memahami tujuan terhadap operasi luar negeri perusahaan tersebut. Biasanya anak perusahaan yang sukses mengembangkan usahanya di luar negeri, matang dan stabil akan memiliki tujuan yang berbeda dengan suatu perusahaan atau operasi yang berkembang di pasar yang tidak stabil. Jadi sebenarnya dalam menilai kinerja manajer, perusahaan harus dapat mempertimbangkan aspek-aspek berupa penjualan, margin keuntungan, pertumbuhan pangsa pasar, atau tindakan lainnya atau indikator yang dianggap penting dalam suatu perusahaan. Nah, jika suatu anak perusahaan telah mengalami masalah, kinerja mungkin lebih tepat ditaksir dari beberapa baik manajemen telah membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Biasanya bisnis internasional merasa perlu untuk memberikan manajer ini dengan metode diferensi kompensasi, di mana metode ini akan menembus perbedaan dramatis dalam uang penilaian, standar hidup, norma-norma gaya hidup, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hubungan tenaga kerja. Lebih dari setengah dunia, tenaga kerja di luar Amerika Serikat ini adalah milik pekerja. Di Eropa, buruh jauh lebih penting daripada di Amerika Serikat. Buruh di banyak negara, khususnya di negara Eropa, diselaraskan dengan partai politik. Nasib pasang surut dan aliran sebagai fungsi partai mereka diatur oleh pemerintahan. Sebagian besar Eropa, penghentian kerja sering digunakan oleh serikat kerja dalam upaya untuk mendukung tuntutan mereka. Tawar-menawar kolektif adalah proses yang digunakan untuk membuat perjanjian antara manajemen dengan serikat kerja. Seperti yang telah disebutkan, tawar-menawar kolektif ini di Amerika Serikat sangat diatur. Selain lewat undang-undang yang mengatur proses, namun pemerintah memainkan peran yang relatif pasif dalam membangun perjanjian-perjanjian ketenaga kerjaan. Perwakilan serikat pekerja dan manajemen akan bertemu dan menegosiasikan kontrak kerja. Kontrak yang mengatur hubungan kerja ini akan berakhir ketika kontrak ini berakhir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.